Halo semua, terima kasih ya udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa dong diklik subscribe-nya. Thank you ya. Oke, sekarang kita kembali fun reading ya. Just for fun loh ya. Jadi jangan terlalu terbawa perasaan, jangan terlalu baper ya. Terus ini tuh sebagai apa ya? Media untuk menarik energi kita. Jadi tarot hanya untuk mengakumulasi energi kita. Siapa tahu ada petunjuk yang bermanfaat buat kita. Tapi karena ini pembacaannya umum, menarik energi banyak orang, so tidak semuanya cocok sama kamu. Jadi ambil yang sesuai aja, yang berfaedah aja buat kamu ya. Jadi jangan julid, jangan netting ya, jangan negative thinking sama aku. Lalu kita harus lebih percaya dan selalu percaya sama Yang Maha Kuasa untuk berkehendak atas apapun dalam hidup kita. Serahkan semuanya sama Sang Pencipta yang menentukan bagaimana jalan hidup kita semua ya. Tema atau judul yang aku bikin sekarang itu adalah rasa bersalah dia ke kamu. Dia ini adalah orang yang dealing sama kamu. Kalian punya perasaan, tapi dia merasa bersalah sama kamu. Kenapa? Ya kan? Ada apa sebenarnya? Wah, itu bakalan kita klarifikasi dari reading ini ya. Oke lah. Aku akan bikin 3 pilihan. Pilihlah nanti sesuai dengan kata hatimu, intuisimu. Tapi saranku nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Nonton aja semua isi pile pilihan kartu. Mana tahu energimu ngacak, random, bisa tertuang di kartu-kartu yang lain, di pile-pile yang lain, yang mungkin bukan kamu pilih ya. Oke, stay positif. Harus berpikir positif. Mudah-mudahan energi yang ketarik lumayan positif ya. Oke lah. Aku shuffle dulu kartunya ya. Wow, masih nyangkut. Aku shuffle lagi. Oke. Aku bakalan ambil 3 kartu dari sini. Oke, aku ambil pertama. Ya, wah. Ini ada kartu The Lovers. Jadi ini sebagai pile 1 pilihan pertama. Ya, kakak-kakak. Oke. Lalu yang kedua aku ambil di tengah. So, ini ada kartu Nine of Cups. Inilah sebagai pile 2 atau pilihan kedua ya. Kakak-kakak, om, tante, mbak, mas. Dan yang ketiga aku ambil dari bottom of the deck. Ada King of Pentacles. Ini sebagai pile 1, pile 3 atau pilihan ketiga ya. Guys, oke lah. Silakan pilih. Bagi yang butuh waktu lebih lama untuk memilih, silakan di pause video ini. Tapi yang sudah ready ya, kita bahas satu persatu. Oke, aku bakalan bahas mulai dari pile 1, pilihan 1 yang ini. Lalu aku akan bahas pile 2, pilihan 2 yang ini. Kemudian ke pile 3, pilihan 3 yang ini. Oke, baiklah kita mulai ya. Langsung saja, ini aku simpan dulu. Oke. Ini dia. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama, yang ada kartu The Lovers. Oke. Wah. Sepertinya ada aroma. Wah. Oke lah, kita relax ya. Ini just for fun. Tidak usah terlalu tegang. Aku shuffle dulu kartunya ya.
Oke, kita lihat. Rasa bersalah dia, wow, belum selesai. Aku shuffle dulu. Rasa bersalah dia ke kamu. Oke, energinya cukup wadidaw dan tegang ya. Kita lihat. Ini ada Four of Pentacles. Oke. Sini aja ya. Lalu ada Knight of Pentacles. Ada The Fool. Oke. Kemudian ada The Devil. Ini dia. Oke. Aku rapikan. Next ada Page of Pentacles. Wow, Pentaclesnya banyak ya. Kemudian ada Three of Cups. Oke. Ada King of Cups. Ada Two of Wands. Wow. Queen of Cups. Dan Nine of Cups. Oke. Wow. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Mungkin yang aku bicarakan ini adalah dia, tapi bisa juga terbalik. Mungkin ini kamu, ada energi kamu itu. Dan karena ini general reading, menarik energi banyak orang, jadi tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa yang cocok. Makanya lihat juga file pilihan nomor lain, mana tahu energi kamu ngacak di mana-mana ya. Di sini ada Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, ada Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, ada Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang cukup dominan adalah Gemini, Capricorn, sama Water sign ya. Lumayan menggebu-gebu di sini ya. Oke lah. Kita akan lihat seperti apa isi kartu ini. Aku lihat sih di sini kamu dealing sama orang yang pergerakannya lambat ya. Seperti siput. Dan dia ini sangat-sangat melindungi dirinya supaya tidak disakiti. Dia benar-benar ngejaga banget dirinya, ngejaga hatinya. Emang bagus ya kalau kita menjaga diri kita, menjaga hati kita. Tapi orang ini menjaga dirinya, melindungi dirinya dengan hal-hal yang sangat berlebihan gitu. Kenapa aku bilang berlebihan? Karena kalau dia terus-menerus mementingkan dirinya sendiri, itu kan jatuhnya egois. Nah, dia egois banget sama kamu. Jadi kalau kalian baru kenal tuh ya, kamu lihat tuh dia orangnya agak cuek, sok cool, serba perhitungan. Terus kayak kalau kamu jual mahal, dia jual lebih mahal lagi. Kalau kamu agak menghindar ya, dia menghindar juga. Intinya sih dia nggak mau memperjuangkan sesuatu yang dia rasa itu bisa mengecewakan dia nantinya. Terus dia ini kebanyakan berprasangka buruk gitu sama kamu. Jadi kayak apa-apa itu serba nunda-nunda. Segala sesuatu yang baik mau dilakukan ke kamu juga dia kayak banyak mikir apakah kamu layak menerima itu gitu. Jadi apapun kebaikan yang kamu kasih ke dia,
kamu berikan ke dia, dia ngerasa kayak ya kalau kamu mau baik ya itu urusan kamu. Kalau kamu yang rugi, kamu yang sakit hati, ya kan kamu yang mau baik. Dia ngerasa gitu. Jadi dia tidak terlalu gampang percaya sama kamu, tidak terlalu yakin sama kamu, meskipun dia cinta sama kamu. Gitu. Aku ngeliat memang dia hidup dalam lingkungan yang kurang baik. Dia sering banget dikelilingi oleh orang-orang yang beracun, ya, sangat toksik, dan dia ini jarang banget menjadi dirinya sendiri. Mungkin dia hidup dengan banyak kepalsuan, fake, dan serba ngerasa kalau dia baik-baik saja. Padahal dia butuh sosok orang penyayang seperti kamu. Tapi ketika kamu mau mendekatkan diri sama dia, dia jual mahal, dia gengsi, dia kayak apa ya? Dia tuh mau dia diperjuangkan, dibujuk-bujuk, ya serba ini sih sama dia. Kamu yang aktif, dia yang pasif, gitu. Aku juga ngeliat dia ini orangnya sebenarnya kalau dalam hidup dia mau kok memperjuangkan masa depannya, dia mau melakukan hal-hal kreatif untuk hidupnya. Mungkin orang ini juga suka seni mungkin ya, dan suka hal-hal yang berbau internet, dan sering menggunakan akses internet untuk kesehariannya. Bisa karena dia ini hobi streaming, hobi nonton YouTube, nonton film kah, atau dia hobi main game online. Bisa juga dia ini lumayan suka belanja online. Tuh kalau kita lihat ciri-cirinya. Tapi kamu kayak ngerasa apa ya? Kamu kayak ngerasa dia ini butuh orang seperti kamu. Apalagi kalau kamu ngeh banget ya punya spiritual connection dengan dia ya. So apapun yang kamu lakukan ke dia, kebaikan apapun, kamu lakukan itu dengan setulus hati. Karena kamu ibarat seperti sosok manusia yang dikirim Tuhan untuk membuat dia berubah, membuat dia bangkit menjadi orang yang lebih baik gitu. Apalagi aku ngeliat di sini ada di antara kalian yang beda usia. Mungkin kamu dealing sama orang yang lebih muda atau berondong. Gitu. Jadi dia tuh belum punya banyak pengalaman hidup seperti kamu. Jadi kamu kayak ngerasa perlu untuk nge-share hal-hal kebaikan buat dia, supaya dia nggak salah langkah, supaya dia nggak rugi, supaya dia nggak ditipu sama orang, atau supaya dia tidak gagal menggapai masa depannya gitu. Makanya aku lihat kayak gini loh, kamu nggak pernah ngerasain cinta dan sayang segede ini sama orang lain. Kamu benar-benar kayak ngerasa cinta dan sayang kamu tuh gede banget buat dia. Bahkan kamu rela mengorbankan apapun. Kamu rela ngorbanin tenaga, kamu rela capek untuk bantuin dia, kamu rela mengeluarkan biaya lah, kamu rela mengeluarkan semua energi kamu untuk dia. Jadi kayak kamu tuh nggak mikir kalau kamu tuh sebenarnya udah dimanfaatin. Tuh. Tapi ya sudahlah. Lucu banget. Kocak. Meskipun kamu berjasa, sudah membantu dia berubah menjadi lebih baik, kamu sudah mengayomi dia, ngomong dia supaya jadi lebih baik, tapi kamu juga dapat berkahnya sebenarnya kan. Apa berkahnya? Kamu menjadi manusia yang lebih tulus sama orang lain,
terutama sama dia, orang yang benar-benar kamu ubah selama ini menjadi lebih baik. Begitu sayangnya kamu sama dia sampai kamu rela korbankan apapun itu tandanya apa? Kamu sudah tahu arti cinta yang tulus, karena cinta yang tulus itu tidak menuntut imbalan, gitu, ya kan? Jadi syukuri apapun yang ada dalam hidupmu, bagaimanapun cara dia merespon kamu, tetaplah berpikir positif. Nah, kita lihat, apakah ada rasa bersalah dia sama kamu? Ya pasti ada lah. Namanya orang jahat, nyakitin orang baik, ya pasti ada rasa bersalahnya. Enggak pun kamu yang sadarkan dia, tapi Tuhan dan alam semesta kan menyadarkan dia. Apalagi di saat kamu sudah melepaskan diri dari dia. Misal kamu ngerasa tugas kamu sudah selesai mengubah dia, tugas kamu sudah selesai membahagiakan dia, misal kayak gitu. Atau kamu ngerasa kayak udah gak sanggup lagi berkontribusi untuk dia, kamu mungkin sudah menyerah kah atau gimana ya. Di saat itu kamu kayaknya melepaskan diri dari dia, ya kan? Tapi dia gak kejar kamu. Dia gak kejar kamu. Kamu mau hilang, dia ngerasa kayak apa ya, dia ngerasa kayak bukan dia yang salah pada saat itu ya, pada saat kamu menghindar melepaskan diri dari dia. Malah di situ dia ngerasa kamu yang jahat karena kamu nggak sayang sama dia. Itu yang dia pikirkan. Dia ngerasa, kenapa? Di saat kamu sudah berhasil mengubah dia, di saat kamu udah ngambil hatinya, di saat dia sudah jatuh cinta sama kamu, terus kamu melepaskan diri. Dia nggak terima. Dia kayak ngerasa, lo apaan sih, gue udah cinta sama lo kok pergi, gitu pikirannya. Nah, tapi seperti aku bilang tadi, ketika kamu melepaskan diri, mungkin kamu ngerasa tugas kamu sudah selesai. Misi kamu untuk membuat dia berubah menjadi lebih baik mungkin sudah selesai menurut kamu, ya kan? Tapi dia nggak mau ngelepasin kamu. Dan waktu kamu pergi juga dia nggak mau kejar kamu, ya. Dia juga salah sih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kamu dulu selalu ngejar dia, selalu ngebujuk-bujuk dia, kamu sabar. Sedangkan dia nggak ada kesabaran untuk ngejar kamu. Dia kayak apa ya? Dia kayak membiarkan orang yang dia cintai pergi begitu saja. Harusnya kan namanya cinta diperjuangin kan. Dia nggak kejar kamu. Dia nggak belajar bagaimana kamu dulu sabar bujuk-bujukin dia. Dia nggak mau meniru itu dengan sabar untuk ngejar kamu saat kamu pergi. Itulah ketidakseimbangan kamu sama dia. Nah, di awal kamu pergi dia ngerasa belum introspeksi diri, ya. Tapi semakin kesini dia makin koreksi dirinya. Dia ngerasa kamu tuh berharga banget, kamu tuh spesial, kamu istimewa. Dan dia kayak ada rasa menyesal udah ngelepas sosok yang berlian banget kayak kamu. Dia kayak ngerasa kehilangan berlian dalam hidupnya. Jadi mau gimana pun dia dulu berusaha move on dari kamu, nggak pernah berhasil, nggak pernah bisa move on dianya itu. Apalagi ini koneksi spiritual ya, susah banget lepas. Ketika orang yang sudah berjasa membawa pengaruh kebaikan, itu jadinya terlalu sayang, terlalu cinta, dan tidak bisa melupakan. Kamu tidak bisa melupakan dia juga gitu. Dia ngerasa kamu tuh udah berjasa banget dalam hidupnya, dan dia ngerasa kamulah satu-satunya orang yang dia inginkan. Jadi kalian berdua masih saling terkoneksi gitu. Terus yang aku lihat, ketika kamu melepaskan diri dari dia, kamu melihat banyak orang lain yang worth it, yang
serve buat kamu, yang layak buat kamu, dan lebih baik dari dia. Jadi aku melihat di antara kalian ada yang menerima komitmen dari orang lain, punya cinta baru, punya pasangan dengan orang lain. Jadi mungkin kamu punya pasangan ya. Nah, makin bingung dianya. Tuh. Tapi lucu ya, waktu kamu baru lepas dari dia, kamu belum punya pasangan, kenapa dia nggak kejar kamu coba, ya kan? Di saat sekarang kamu udah punya pasangan kan, kayak ngerasa semua udah terlambat, gitu. Jadi itulah penyesalan yang gede banget dia rasain dalam hidup dia. Dia kayak ngerasa menjadi seorang pecundang, menjadi seorang yang terlambat datangnya, gitu. Karena kemana aja selama ini kamu ngerasa gitu kan sama dia tuh. Jadi dia makin ngerasa bersalah juga dan makin ngerasa nyesel banget. Mungkin kayak gini loh, waktu ketika kalian sudah nggak barengan, udah terpisah, dia lambat gitu ngejar kamu. Dia kayak apa ya, koreksi diri aja lambat, introspeksi diri lambat, mempertimbangkan action yang harus dilakukan pun lambat, minta maaf pun dia nunda-nunda, terus memperbaiki hubungan sama kamu juga dia nunda-nunda. Akhirnya apa, dia ketikung sama orang udah duluanin dia, orang lain datang berkomitmen sama kamu. Akhirnya dia ngerasa, ih, kok jadi begini ya, kayak makin ribet menurut dia. Nah, dia kayak merasa makin bersalah dan makin menyesal. Seperti apa ya? Seperti kayak udah ada nih niatan dia, gue harus minta maaf sama lo. Nah, pikiran dia gitu, gue harus perjuangin lo lagi, gue mau baikan sama lo. Nah, dia pikirin gitu, tapi lama banget bertindaknya gitu. Jadi kayak ada cuma pikiran dan omongan doang, bacot A, B, C, D dalam pikirannya, tapi tindakannya lambat gitu. Jadi ketika dia dengar kabar kamu udah sama orang lain, makin ngerasa menyesal. Oh, ternyata semua udah terlambat. Hidupku sudah tidak berarti lagi. Hidupku sudah tidak ada semangat lagi. Dia down banget ngeliat kamu sama orang lain. Tuh. Aku sih kasihan sih ngeliat orang gini ya. Sebenarnya kasihan. Jadi dia ini sebenarnya udah ada rasa bersalahnya sama kamu. Dia tahu kok dia ini nyakitin kamu dulu. Dia tahu kok dia ini egois dulu. Dia menyia-nyiakan orang seperti kamu. Tapi memang karena serba pertimbangan, serba perhitungan, dan sangat berhati-hati untuk bertindak, kebanyakan mikir, akhirnya ditunda-tunda semua. Ya, tidak tersampaikan niatnya untuk datang ke kamu, tidak tersampaikan semuanya. Tuh, akhirnya rasa bersalah dan perjuangan dia itu untuk kembali ke kamu, dia pendam sendiri dalam hati. Dia nggak bisa lagi ngelakuin apa-apa sama kamu. Bahkan untuk ketemu kamu saja dia nggak punya daya, karena kamu udah sama orang lain gitu. Jadi hanya dipendam semua dalam hati, dia pendam semua sendiri. Rasa bersalahnya itu, rasa ingin minta maafnya itu, rasa ingin kembali ke kamu, itu dia pendam semua sendiri. Bahkan dia nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Dia ngerasa itu nggak terkatakan gitu, kayak apa ya, hanya dia dan semesta dan Tuhan yang tahu kalau dia itu pendam itu sekarang, bahkan sampai nanti pun di waktu yang nggak bisa ditentukan.
dia selalu mendam rasa bersalah sama kamu, rasa ingin minta maaf, dan rasa semakin cinta sama kamu dan semakin ingin memiliki kamu pun dia pendam sendiri. Gitu. Jadi kalau kamu ya, yang di sana tuh ya, kalau kamu ngelihat dia nggak peduli sama kamu, cuek sama kamu, itu pikiran kamu aja. Kenapa? Karena dia ini hampir 24 jam dalam sehari dihantui oleh rasa bersalah, rasa ingin memiliki kamu, rasa ingin minta maaf sama kamu yang nggak pernah tersampaikan. Tuh. Gimana dia mau sampaikan? Dia kan udah nggak berdaya lagi. Dia tuh udah bingung, kamu udah sama orang lain, dia ngerasa kalian tuh udah dibentengi sama orang lain gitu ya. Semua tuh serba tidak ada jalan menurut dia ya. Jadi kamu yang ada di situasi kayak gini, aku saranin kamu maafkan dia meskipun dia tidak sampaikan permohonan maaf sama kamu. Kamu doakan dia supaya hatinya tidak terus-menerus galau karena kamu. Kamu doakan dia supaya dia bisa ikhlas sama apapun yang terjadi sama kalian di masa lalu. Tapi yang terutama sih, kamu perlulah melepaskan maaf sama dia. Jadi jangan kira kamu nggak dipeduliin lagi sama dia. Enggak, karena dia ini sampai sekarang mata-matain kamu kok. Dia stalkingin kamu kok di media sosial. Dia selalu lihat foto-foto kamu, foto profil lah, semua foto kamu dia lihat. Dia kayak ngerasa gini loh, saat lihat foto kamu, asal lo tahu ya, gue tuh sayang banget sama lo. Gue mau minta maaf sama lo. Gue udah tahu gue punya salah sama ini. Gue yang rasa bersalah. Tapi gue nggak bisa berbuat apa-apa. Lo udah punya pasangan. Semua ini kerasa kayak buntu buat gue. Nah, dia ngomong gitu tuh waktu mandang foto kamu. Dan kayak apa ya, cinta ini semakin rumit, tapi semakin dalam juga. Apalagi kalau ini spiritual connection. Vibrasi dia tuh semakin bergetar-getar sama kamu. Begitulah ya. Jadi maafin dia ya yang di sana. Dia ini mau kok minta maaf sama kamu, cuma terhalang aja sama orang lain ya. So, berpikirlah positif, doakan yang terbaik buat dia ya. Aku ambil dari sini dulu message-nya. Oke, aku shuffle. Wow, ini ada jumping card. Nih, ini ada you deserve love ya. You deserve love itu tentang kamu layak mendapatkan cinta. Jadi kayak mungkin kamu ketika melepaskan diri dari dia, kamu ngerasa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Karena selama ini kamu sudah disia-siakan sama dia, kamu ngerasa take and give-nya nggak balance. Mungkin kamu terlalu banyak berkorban, terlalu banyak give ke dia, sedangkan dia take terus dari kamu. So di sini terlalu banyak kamu memberi, kamu berkorban. Jadi kamu menerima orang baru, cinta baru, karena kamu ngerasa kamu pantas bahagia gitu. Wah, ini ada kata sun. Sun itu matahari. Kebahagiaan. Kamu adalah matahari buat dia. Ya. Sejak kamu gak ada, hidup dia seperti gak ada sinar mataharinya. Gak ada sinar kebaikannya. Gak ada sesuatu yang bergairah dalam hidupnya. Apalagi ini spiritual connection. Apalagi kalau
kamu dan dia adalah soulmate, twin flame. Wah, ini tuh susah banget lepas koneksinya. Bahkan kita nggak bisa tentukan waktunya sampai kapan kalian saling memikirkan ya. Oke, ini ada man holding a coin. Ini bercerita tentang mungkin di antara kalian ada yang dealing sama orang yang perhitungan, jadi serba khawatir, serba takut untuk berbuat kebaikan karena takut dikecewakan. Aku rasa dia orangnya seperti itu, jadi dia nggak mau melakukan hal baik ke kamu karena dia takut dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu. Jadi serba perhitungan. Bisa juga di antara kalian tuh ada orang yang pelit dan cukup mapan, cukup punya uang, jadi berhati-hati untuk rugi gitu. Nah, ini ada separation, sudah berpisah kaliannya, ya kan? Sudah berpisah. Sudah lama nggak ketemu, sudah lama nggak komunikasi. Mungkin ada blok juga, ada yang hapus akun, tutup akun. Tapi komunikasinya aja yang ngeblok gitu, yang terbatas. Tapi kan batin kamu sama batin dia masih terkoneksi. Dia selalu memikirkan kamu tiap malam, tiap hari, dari malam ke pagi, pagi ke malam. Dan dia bisa ngontak kamu lewat batin. Jadi kamu mikirkan dia, gitu. Oke, ini benar-benar apa ya? Ada banyak di antara kalian yang merasakan spiritual connection ini. Jadi banyak pelajaran dan hikmah dari hubungan ini. Terutama bagaimana kita mengikhlaskan kebaikan, bagaimana kita mengikhlaskan seseorang, dan bagaimana kita mencintai dengan tulus tanpa syarat harus memiliki, kayak gitu ya. Oke, ini aja file 1 ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Berikutnya kita lanjut ke file 2, pilihan 2 yang ada kartu Nine of Cups ya. Oke lah ya, relax saja. Aku shuffle kartunya dulu ya. Oke, kita lihat rasa bersalah dia ke kamu. Oke. Ini ada Seven of Pentacles. Baiklah. Wah, ada The Tower. Oke. Ada Wheel of Fortune. Ada Six of Swords. Ada Strength. Ada Eight of Pentacles. Ada Six of Cups. Oke, ada Four of Wands. Ada Ten of Wands. Oke. Ada Two of Pentacles. Ya. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan karena ini general reading, berarti tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa yang cocok. Jadi bisa lihat pilihan nomor lain, mana tahu energimu ada di mana-mana. Ya. Di sini ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, ada earth sign,
Capricorn, Taurus, Virgo, ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Wah, semua ada sini ya. Ada fire sign juga, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang paling mendominasi di sini ada energi dari Leo. Ya, itu lumayan mendominasi. Tapi kalau aku bicara zodiak bukan berarti harus dari zodiak itu orangnya. Mungkin ini hanya energinya saja, ya kan? Oke, sekarang kita lihat isi kartu-kartunya. Aku lihat di sini kamu dealing sama orang yang beda kasta gitu kayaknya ya. Mungkin dia ini orangnya lebih punya uang, lebih berada, lebih kaya mungkin dari kamu. Tapi ini bisa vice versa. Bisa kamu yang lebih kaya gitu. Aku lihat konflik kalian itu dulu tentang adanya apa ya, kayak semacam dia ini dulu sering ngerasa kalau kamu nggak mempedulikan dia. Dia sering ngerasa kalau kamu nggak cinta sama dia, padahal dia udah cinta banget sama kamu. Bisa karena kamu terlalu sibuk bekerja, ya. Dan kalau misalnya dia yang sibuk kerja, kamu ngerasa dia nggak cinta sama kamu. Karena salah satu dari kalian ada yang workaholic, ada yang kerja, belajar, dan sibuk sama urusannya sendiri. Jadi kalau kamu yang sibuk kerja, sibuk mencari uang, itu mungkin karena kamu punya isu finansial ya. Kamu ngerasa kamu memang butuh uang, kamu memang harus cari uang gitu. Jadi kamu kayak terkesan tidak terlalu aware sama percintaan, meskipun kamu cinta sama dia gitu. Tapi dia nggak ngerti kamu. Dia malah berpikir kamu nggak mau peduli lagi sama dia. Maksud aku kayak begini loh. Ada di antara kalian yang lahir dari keluarga yang tidak kaya. Ada di antara kalian yang lahir dari keluarga susah. Otomatis kan nggak boleh tuh hanya sekedar mikirin cinta. Nah, kalau kamu orang susah, kamu ngerasain tidak kaya, berarti kamu harus kerja keras untuk dapetin uang, setidaknya untuk kebutuhan keluarga kamu. Bisa jadi ada di antara kalian yang memang tulang punggung keluarga ya. Jadi cari uang itu adalah suatu hal yang wajib. Nah, dia di sana ngerasa kamu sibuk sama kegiatan kamu sendiri, kamu nggak care lagi sama dia. Akhirnya di sini seperti ada misunderstanding, salah paham. Dia sulit banget memahami kalau kamu memang punya prioritas lain. Jadi kamu ini dealing sama orang yang benar-benar harus banget fokus sama dia, harus banget memprioritaskan dia. Jadi kamu ngerasa dia nggak mengerti kamu. Kalau kamu tuh lagi sulit, lagi susah secara keuangan, gitu. Dan aku melihat juga di sini ada konteks lain tentang dia ini hidup mungkin penuh dengan banyak masalah. Dia punya masalah lain selain percintaan. Nah, ketika dia punya banyak masalah, dia ngerasa dia paling menderita di dunia ini. Dia ngerasa paling susah di dunia ini, jadi dia menghilang dan gak mau fokus ke kamu dulu gitu. Bahkan di sini ada di antara kalian yang kehilangan dia secara tiba-tiba.
Dia menghilang, terus gak ada kabar. Ada juga di antara kalian yang nanya kabar dia cuma jawab pengen sendiri dulu. Alasan aja. Ya memang ketika orang punya masalah lain, apalagi masalahnya berat ya, dia ini memang kayak nggak mau dulu, otaknya makin mumet mikirin percintaan sama kamu. Sedangkan di sisi lain dia punya masalah dalam hidupnya. Jadi dia kayak ngerasa ya perlu menarik diri, terus menghilang gak jelas, dan pengen dikejar-kejar seolah-olah dia paling menderita di dunia ini, ya kan? Gitu. Ini semua bisa vice versa ya. Tuh. Aku ngeliat juga di sini ada beberapa dari kalian memang lagi terpisah, lagi break, jeda, atau di sini ada LDR, terpisah oleh jarak. Mungkin ada di antara kalian. Akhirnya hubungan ini semakin terasa sulit, lelah, capek. Gitu yang aku lihat. Sehingga takdir seolah-olah kayak membuat kalian harus terpisah dulu, harus jeda dulu, break dulu. Sekarang kalian berjarak. Gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin kamu memang dealing sama orang yang cukup mut-mutan, temperamental, terus kayak selalu pengen dia mengerti kayak gitu. Sedangkan dia nggak mau ngerti kondisi kamu. Tuh yang aku lihat. Jadi ketika kalian berpisah tuh ya, itu dia ngerasa dia yang paling menderita di dunia ini, dan dia ngerasa dia yang paling tersakiti gitu. So ada kayak rasa menyalahkan kamu terus menerus. Dia memang kayak ngerasa kamu nggak bisa membahagiakan dia. Dia ngerasa kamu nggak bisa mengerti apa yang dia mau. Padahal kamu udah berusaha mengerti apa yang dia mau. Tapi dia nggak mau ngerti kan apa yang kamu mau. Jadi tidak balance. Intinya sih yang aku lihat, kamu dealing sama orang yang terus menerus ingin jadi prioritas. Sedangkan kamu punya prioritas lain yang penting. Terutama tentang keluarga kamu, masalah hidup kamu, tentang keuangan dan sebagainya, ya kan? Nah dia ini kekeh nih. Kalau dalam hubungan itu dia mau, dia seperti raja atau ratu yang 24 jam kamu harus servis dia, layani dia, ikuti maunya dia. Wow, sangat egois ya. Ya belum lagi dia orang yang mut-mutan, temperamental, nggak senang dikit ribut, ya kan? Ada masalah kecil dibesar-besarin, lebay ya, berlebihan jadinya. Jadi hubungan ini mungkin cukup toksik ya bagi kalian. Terutama kamu yang ngerasa tertekan sama orang yang beginian. Aku rasa sih setiap kamu mau mencoba memperbaiki hubungan ini terus-menerus, dia kayak ngerasa jual mahal terus, dia kayak ngerasa pengen dipuja-puja terus. Dan ketika kamu mau menjelaskan sesuatu yang perlu kamu jelaskan, dia kayak nggak terima, dia kayak langsung menghakimi kamu kalau kamu memang nggak becus menurut dia ya, menurut dia gitu. Jadi hubungannya pisah ya. So ketika kalian berpisah, dia sama sekali nggak menyalahkan dirinya sendiri. Dia selalu menyalahkan kamu. Dia selalu gak terima kamu giniin. Akhirnya dia terus-menerus mau mengimbangi kamu. Apapun yang kamu lakukan sekarang, dia akan imbangi itu. Kalau kamu ada orang baru, kamu gandengan sama yang lain, dia bakalan lakuin hal yang sama.
Kalau dia melihat kamu ikhlas-ikhlas begitu saja, ya dia berusaha untuk nunjukin ke kamu kalau dia udah move on. Gitu. Padahal kamu tuh sebenarnya mengikhlaskan hubungan ini memang karena kamu harus berdamai kan sama masa lalu kamu. Nah, kalau dia belum bisa berdamai sama masa lalu kalian, alhasil sekarang dia itu kayak selalu pengen di atas kamu, nunjukin kalau dia bisa dapat yang baru, dia bisa gandengan sama orang lain, dia selalu berusaha membangga-banggakan orang barunya sekarang. Jadi dia ini tipikal orang yang butuh pengakuan, terutama dari kamu ya. Jadi dia sekarang kalau udah punya orang baru, dia heboh tuh upload foto mesra sama pasangannya di media sosial. Dia kayak ngerasa kalau dia upload gitu ya, dalam hatinya tuh ya, mampus loh, lihat nih gue udah punya yang baru, lebih bahagia lagi, ngejadiin gue prioritas, bla 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 bla. Tapi itu BE BACOT, bacot doang. Jadi sudahlah, memang kamu sama dia itu dulu hubungannya sangat toksik ya, sangat beracun banget buat kamu. Jadi nggak usah terlalu diikuti lagi permainan dia ya, biarkan saja dia mau seperti apa sekarang ya. Kamu harus percaya, harus yakin, ketika Tuhan menjauhkan kamu dari orang yang beracun, dari yang toksik, itu memang karena Tuhan sayang sama kamu. Tuhan akan datangkan yang lebih baik dari dia buat kamu. Jadi bagaimanapun kamu keadaannya, bagaimanapun sifat karakter kamu sebenarnya, kalau kamu memang benar-benar baik, kamu akan dapat orang yang baik juga. Gitu. Jadi ikhlaskan saja apapun yang dia lakukan sama kamu, ya. Karena apa coba? Ketika kamu membiarkan dia mengikuti aja permainan dia seperti apa, kamu kayak biasa saja dan mungkin ketawa-ketawa aja ngelihat dia publish orang baru dia, pasangan baru dia, ya kan? Disitulah dia langsung kayak ngerasa kamu gak ada respon apa-apa. Ketika dia heboh pamer pasangan baru dia, pamer kemesraan, terus kamu diem dan kamu gak mau kasih tanggapan, ya dia juga ngerasa kayak bertanya-tanya sebenarnya, kok kamu gak ada respon apa-apa. Padahal dia tuh pengen kayak kamu berbuat sesuatu ke dia untuk ngambil hati dia lagi. Dia kayak pengen kayak gini loh, kan dia udah pamer tuh kemesraan sama pasangan barunya di media sosial. Nah, kamu lihat kan itu, mungkin diantara kalian memang masih ada kepo sama orang masa lalu ini ya. Jadi kamu lihat dia heboh banget pamer foto sama pasangannya. Nah, dia juga nih kepoin media sosial kamu, dia mau lihat kamu upload apa. Ternyata kamu gak ada upload apa-apa dan mungkin kamu jarang upload yang berkaitan tentang dia. Dia kayak ngerasa, ih kok gak ada respon ya, kok dia gak sakit hati ya, kok dia gak begini begono, kok kamu gak perjuangin aku lagi. Nah, dia ngerasa gitu. Jadi maunya dia tuh ketika kamu udah tahu dia upload foto sama yang lain, dia mau kamu bikin postingan atau upload sesuatu yang galau, seolah-olah kamu nunjukin kalau kamu patah hati. Jadi apa ya, itulah yang dia mau sama kamu. Dia kayak terus menerus memainkan egonya dan dia kayak ngerasa bisa nyetel kamu, padahal nggak bisa. Kalau kamu ya yang orangnya kokoh sama pendirian, aku rasa kamu nggak bakalan respon orang yang beginian gitu ya. Jadi semakin kesini dia semakin tahu kalau apapun yang dia lakukan sekarang itu tidak akan berdampak sama kamu. Kamu nggak akan ngasih respon lagi untuk orang toksik seperti ini kan. Jadi dia tuh sekarang kayak cuma bisa meratapi. Sebenarnya di sini yang salah siapa? Yang benar siapa? Dia kayak udah mulai
disadarkan takdir dan semesta sama Tuhan yang Maha Kuasa kalau memang dia harus memperbaiki dirinya, begitu. So dia tuh sekarang kayak banyak banget mengevaluasi kalau hubungan kamu sama dia dulu ternyata cukup positif untuk dia. Malah dia sekarang berpikir, oh ternyata kita tuh pisah dulu karena kesalahan aku juga ya. Ternyata aku juga salah, bukan kamu aja yang salah. Nah, dia udah mulai sadar tuh sekarang. Dia kayak apa ya? Hatinya yang keras selama ini tuh kayak udah mulai meleleh dan semakin melebur sama dosa-dosa yang dia lakukan selama ini tuh makin kelihatan. Dosa-dosa yang dia lakukan sama kamu selama ini tuh makin kelihatan. Jadi dia kayak tersadar, dia kayak introspeksi terus dirinya. Bahkan dia ini sekarang sering menyendiri ya, sering banget ngelamun. Dia kayak ngerasa, oh iya ya, gue dulu salah, gue harusnya dulu gak boleh begini. Oh iya ya, lo dulu ada baiknya juga ya. Lo tuh ternyata gak sepenuhnya salah, gue juga salah dalam hubungan ini. Nah dia udah mulai ngomong-ngomong kayak gitu di dalam kesendiriannya dia. Kan dia ini sering menyendiri sekarang gitu. Jadi dia udah mulai kayak kepikiran kalau bukan hanya kamu yang salah, tapi dia kayak udah mulai disadarkan kalau banyak banget racun yang dia buat dalam hubungan kalian dulu. Dia udah mulai sadar itu dan dia ngerasa bersalah sama kamu. Apalagi sekarang tuh hidupnya nggak bahagia loh. Hidupnya penuh kepalsuan, banyak yang menekan dia banyak menerima sakit hati dari orang lain. Jadi sama siapapun dia sekarang, dia ini tidak bahagia banget. Malah di hidupnya sekarang itu dia semakin sering memikirkan kamu. Dia kayak ngebanding-bandingin hidup dia sekarang sama yang dulu sama kamu. Dan ternyata dia ini lebih bahagia sama kamu waktu dulu daripada sama yang sekarang. Gitu. Jadi dia pengen sih suatu saat bisa datang ke kamu dan minta maaf. Dia ngerasa bersalah. Tapi aku rasa karena orang ini keras, terus egois, gengsi ya, dia kayaknya belum datang ke kamu untuk minta maaf ya. Bahkan sampai sekarang beberapa dari kalian belum menerima maaf dari dia. Jadi kalau ditanya rasa bersalah dia ke kamu itu seperti apa ya, dia ngerasa nggak bisa membahagiakan orang yang dia cintai. Dia ngerasa sudah gagal dalam membahagiakan orang yang dia cintai. Orang itu adalah kamu, gitu. Jadi dia benar-benar sekarang itu ngerasa bersalah banget dan ngerasa kalau kenapa ya orang baik kayak kamu tuh nggak dipertahanin, kok malah begitulah. Malah dibiarin pergi gitu aja, malah dibiarin pisah begitu aja, ya kan? Bahkan dia tuh sekarang sering banget loh ingat-ingat kamu terus, meskipun dia udah sama yang lain juga atau udah punya kehidupan baru ya, dia masih ingat-ingat kamu terus. Dia kayak ngerasa andai aja gitu ya waktu bisa diputar kembali. Dia pengen banget memperbaiki ini semua. Gitu. Tapi ya sudahlah, namanya penyesalan memang selalu datang terlambat, ya kan? So aku sih bisa bilang ya, kalau orang yang sering menyakiti kamu itu sebenarnya sekarang sudah menerima imbalannya dari semesta dan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apa yang pernah dia tabur selama ini, ya dia tuai selama ini, saat-saat ini. Jika dia selama ini menanam yang buruk ke kamu, mungkin dia pernah egois, kasar, keras. Ya sekarang hidupnya seperti itulah kerasnya. Gitu. Cuma
Ketika dia datang minta maaf suatu saat nanti, mana tahu kalian dipertemukan lagi ya. Aku sih ngerasa suatu saat kalian bisa bertemu lagi sih, di suatu tempat yang nggak kalian duga-duga. Terus dia bakalan minta maaf sama kamu. Dan kamu harus mau memaafkan ya, jangan menyimpan dendam. Tetap jaga silaturahmi baik kamu sama dia. Ya setidaknya orang ini sudah membawa pelajaran buat kamu. Dan kedepannya kamu bisa mendapatkan orang yang lebih baik daripada dia. Gitu. Wah. Kita lihat message-nya ya. Terus apa dulu kartunya? Wah. Susah sekali ya. Oke. Oke, aku kocok kartunya. Ya. Oke. Pertama, heart to heart conversation ya. Bicara dari hati ke hati. Kamu sebenarnya perlu bicara sama dia, apalagi kalau hubungan ini tidak diselesaikan baik-baik dulunya. Dan aku ngerasa dia juga pengen banget bicara sama kamu, terutama untuk minta maaf. Dia pengen mengungkapkan rasa bersalahnya. Dia pengen mengaku kalau memang dia itu nyakiti kamu selama ini. Jadi kalian perlu bicara supaya berpisah baik-baik dan udah mau menyampaikan maaf dan sudah menerima maaf satu sama lain gitu. Ini ada tentang kontrak jiwa ya. Kontrak jiwa itu tentang hubungan kamu sama dia itu seperti kontrak gitu. Maksudnya dia hadir dalam hidup kamu tuh memang sudah jalan yang maha kuasa untuk memberikan pelajaran hidup yang berharga sama kamu. Dia juga mendapatkan pelajaran hidup sama kamu. Jadi ini mungkin bisa saja karmic relationship ya, hubungan yang banyak pelajaran. Dia mendapatkan pelajaran tentang bahwa dia tidak boleh menyia-nyiakan orang yang mencintai dia. Sedangkan kamu mendapatkan pelajaran bahwa orang yang menyakiti kamu itu sebenarnya bisa menguji kesabaran kamu menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih baik gitu. Dan kedepannya kamu bisa memilah dan memilih siapakah orang yang lebih pantas untuk kamu cintai. Siapakah orang yang lebih baik yang bisa membahagiakan kamu gitu. Lalu nah, ini ada Angel of Strength ya. Angel of Strength itu peri yang berkekuatan. Jadi kamu, aku lihat sih orang yang cukup sabar menghadapi tingkah lakunya dulu. Dimana dia ini orangnya mungkin suka ngambekan, menghilang, ngerasa paling disakiti di dunia ini. Jadi kamu orang yang cukup sabar menghadapi dia. So, ketika kamu berhasil melewati ini semua, kamu bisa menjadi Angel of Strength ya. Kamu adalah peri yang punya kekuatan, kesabaran, dan kamu terlatih menjadi orang yang semakin baik. Oke, ini ada flirt. Flirt itu tentang mungkin supaya hubungan ini juga berakhir baik-baik, kamu sama dia perlu bersilaturahmi kayak sekedar canda-candaan lagi kah. Jadi kalau nanti ketemu nggak usah terlalu bawa serius, nggak usah terlalu tegang, supaya kalian bisa saling berdamai dan membereskan semua ini baik-baik, saling maaf memaafkan dan tetap menjaga silaturahmi.
ya kan? Oke, ini aja file dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah klik video ini, udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa ya di komen. Dah. Oke, next kita lanjut ke file 3 pilihan 3 yang ada kartu Queen of Pentacles. Oke. Wow. Ya. Aku shuffle kartunya dulu ya. Oke, kita lihat rasa bersalah dia ke kamu. Oke, ada jumping card. Ada Ace of Swords. Oke. Lalu ada Three of Wands. Oke. Ada Four of Cups. Wow. Ada Six of Wands, King of Wands, wow. Ada Knight of Cups, Judgment. Ini Five of Swords, Five of Pentacles, dan Queen of Wands. Oke. Ya, ini energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Dan karena menarik energi banyak orang, berarti tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok. Jadi lihat aja file pilihan nomor lain, mana tahu energimu ngacak di mana-mana ya. Tapi kalau udah nonton file 1, file 2, sekarang tinggal file 3. Oke, di sini ada Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, ada Air sign, Aquarius, Gemini, Libra, ada Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Semua ada di sini ya. Water sign juga ada, Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, tapi yang dominan apa ya? Semua dominan sih kayaknya. Energi kalian lumayan di sini semua, ya. Oke lah, kita akan lihat kartu-kartunya, isi kartu-kartunya. Yang aku lihat di sini, kamu dealing dengan seseorang yang cukup stabil ya. Dari berbagai sisi, dari berbagai bidang, dia itu di banyak aspek dia cukup stabil. Dari fisik dia ini lumayan cakep, dari keuangan juga lumayan bagus. Tapi ada sisi buruk dia yang jarang banget dia koreksi ya. Sisi buruk dia itu aku ngelihat di semua kelebihan dia, di banyak kelebihan dia ini sering ngerasa lupa diri. Dia ini sering ngerasa kalau banyak orang yang suka sama dia, yang memuja-muja dia, jadi dia ngerasa seperti idola. Dia ngerasa seperti orang yang punya banyak pilihan. Jadi kalau dia mencintai kamu, dia nggak terlalu berfokus sama kamu. Karena dalam hidupnya begitu banyak orang yang mengidam-idamkan dia. Jadi aku ngerasa cinta dia ke kamu biasa aja. Beda dengan kamu yang benar-benar ngejaga hati kamu banget, ngegenggam hati kamu banget buat dia. Gitu. Beberapa dari kalian memang di sini karena ada perbedaan, jadi dia cuek sama kamu ya. Dia ego mungkin, dan karena kalian berbeda, dia tidak membuat sesuatu yang serius sama kamu. Bisa karena beda keyakinan, suku, atau apapun. Bisa beda usia juga, atau beda pola pikir di antara kalian. Jadi aku ngelihat
orang ini selalu pengen kamu yang bener-bener apa ya, di hubungan ini dia mau dia yang nyantai, sedangkan kamu harus banyak bekerja keras, banyak berusaha keras mempertahankan hubungan ini. So, ketika ada di antara kalian yang dihadapkan oleh perbedaan, kalau kamu punya perbedaan sama orang ini, dia tuh mau kamu yang ikut sama dia. Dia mau kamu ikuti dia, kamu yang mengalah, dan benar-benar apa ya, kayak benar-benar nunjukin kalau kamu cinta banget sama dia, kayak gitu. Jadi dia tuh berpikir kayak, kalau kamu cinta sama aku, kamu berjuang dong sama aku, kamu ikuti dong aku. Kalau kita berbeda, kamu harus ikut aku. Nah, dia pengen gitu. Terus dia tuh ngerasa apa ya? Mungkin karena dia merasa banyak yang suka sama dia, banyak yang ngebet sama dia, jadi dia nganggap sepele sama kamu. Itu yang aku lihat. So, ketika hubungan ini ingin dilanjutkan ke tahap yang serius, dia sama sekali tidak mau berkorban buat kamu. Dia mau kamu yang ikuti dia, kamu yang turuti kemauan dia. Gitu. Ibarat kayak idola sama fans gitu ya. Dia ini ngerasa dia ini idola kamu. Dia merasa kamu fansnya dia. Nah, karena dia idola, dia tuh mau diperjuangin. Dia tuh mau kamu yang terus-menerus berjuang ke dia. Gitu. Jadi dia ini ya sepele sama kamu bukan karena kamu punya kekurangan aja, tapi karena kalian berbeda. Jadi dia ngerasa punya pilihan lain dengan orang yang sepadan dengan dia, selevel dengan dia, yang menurut dia layak untuk dijadikan pasangan. So, kamu sering banget ngerasa disepelekan, sering ngerasa tidak dihargai karena kalian berbeda gitu. Tapi aku ngerasa meskipun dia ini bisa seenaknya sama kamu, semena-mena sama kamu, itu kan gak selamanya seperti itu. Kenapa? Karena aku ngelihat kamu adalah orang yang cukup tegar menghadapi dia. Kamu kayak apa ya, bisa benar-benar mengendalikan diri kamu menghadapi orang semacam dia ini gitu. So, dalam hubungan ini kamu ada niatan kok untuk berjuang. Kamu ada kontribusinya supaya hubungan ini bisa ke jenjang yang lebih serius gitu kan. Tapi kan dia begitu-begitu saja. Dia merasa mau terima bersihnya doang dari kamu. Apalagi kalau menanggapi perbedaan itu kan, kalau cuma satu doang yang berjuang ya ini nggak berujung baik. Akhirnya beberapa di antara kalian memang dipisahkan oleh semesta. Memang harus berpisah. Memang kayak jalan Tuhan, kalian berpisah gitu. Tapi aku ngerasa kamu ini sih ya, kamu semakin menjadi pribadi yang lebih baik setelah dikecewakan sama dia. Kamu menjadi orang yang lebih tegar menghadapi kehidupan selanjutnya. Beda dengan dia. Kalau dia nih ya, sekarang setelah kalian berpisah, dia baru benar-benar ngerasain kehilangan sesungguhnya gitu. Selama ini kan dia ngerasa dia ini banyak yang suka, dia ngerasa seperti idola banyak orang. Nah,
Jadi setiap orang yang datang pergi dalam hidupnya, dia masih ngerasa biasa saja. Orang yang datang, orang yang pergi, dia biasa saja. Dia nggak terlalu ngerasa gimana-gimana dan nggak terlalu ngerasa kehilangan. Tapi dia ngerasa kehilangan kamu kok berbeda ya dengan kehilangan orang lain. Jadi dia sekarang seperti ngalamin pemurnian diri kalau alam semesta dan Tuhan Yang Maha Kuasa itu sudah menunjukkan kalau namanya cinta itu adalah anugerah. Dia baru sadari itu sekarang. Dia ngerasa sudah kehilangan anugerah dari Tuhan, yaitu kamu. Tuh. Jadi dia itu sekarang hidupnya stuck terus. Stuck aja, nggak bergerak. Walaupun di luar sana masih banyak orang yang mau sama dia, aku rasa dia nggak mau ngerespon lagi. Dia malah nggak move on dari kamu. Dia kayak ngerasa, ih gila nih ya, lo udah ambil hati gue banget. Ini beneran gue udah ngerasain cinta yang sesungguhnya. Gue nggak pernah patah hati separah ini selain sama lo. Itulah yang dia pikirin sama kamu. Begitulah. Apalagi kalau di antara kalian ada yang punya spiritual connection, ada yang punya koneksi spiritual sama dia, ya dia nggak akan bisa lupakan kamu. Atau sulit lupain kamu kayak gitu. Jadi kalau koneksi spiritual itu kita nggak harus punya keyakinan yang sama sebenarnya, tapi kita punya jiwa yang sama dengan seseorang. Nah, kamu sama dia ini sebenarnya jiwanya itu apa ya, benar-benar menyatu sebenarnya yang aku lihat. Ini ada King of Wands, ada Queen of Wands. Kamu dan dia adalah King and Queen of Wands. Benar-benar ratu dan raja yang punya gairah yang kuat, passion yang kuat saat bersama, dan sangat menggebu-gebu gitu ya kan. Mungkin kamu tuh selama ini banyak berkorban, kamu ngerasa passion kamu kuat. Kalau ngelakuin sesuatu untuk dia itu kamu ngerasa wah bahagia banget. Kamu kayak ngerasa bisa bahagiain dia yang kamu cintai. Kamu ngerasa seperti hero, pahlawan, dan seperti malaikat yang selalu baik sama dia. Wah gila. Malaikat. Dia tuh sebenarnya juga punya passion sama kamu, punya gairah dan hasrat yang dalam banget sama kamu. Tapi memang dianya aja ngerasa dia punya banyak pilihan dan dia tuh kurang serve gitu sama kamu karena kalian berbeda. Jadi ya dia tidak mempertahankan hubungan ini gitu. Sekarang hidupnya ketika kehilangan kamu ya flat aja, datar aja, stuck terus, begitu-begitu saja. Ada sih keinginan dia pengen ngomong ke kamu, pengen komunikasi. Ada rasa bersalah dia sudah cuek sama kamu, sudah nggak menanggapi kamu, sudah sepele sama kamu. Dan ada rasa bersalah dia, dia rasa bersalah kayak seperti orang yang nggak mampu menerima perbedaan. Terutama tentang ini ya, tentang bagaimana dia sering mengabaikan kamu. Dia sering menyepelekan kamu dan dia ngerasa bersalah banget dan menyesal banget sama kamu. Gitu.
Tapi karena dia ya, menurut dia nih, dia merasa kamu tuh udah move on, kamu udah healing, kamu udah sembuh sama rasa sakit kamu ke dia. Dan dia ngerasa kamu nggak cinta lagi sama dia. Akhirnya apa? Dia hanya bisa menunggu, karena takut kalau maju, nanti kamu tolak, nanti kamu nggak respon. Tuh. Belum lagi kan kalau orang seperti ini kan gengsinya ada ya. Jadi kalau dia ngelihat kamu semakin tegar, kokoh, bahagia, semakin berhasil, sukses sekarang yang dia lihat, dia kayak ngerasa, ini udah pantas nggak ya buat gue dateng, minta maaf dan ungkapin rasa bersalah gue gitu. Dia mikir, ibarat kayak gini loh ya. Dia udah berdiri nih di depan pintu, dia mau datang ke kamu, mau minta maaf, mau ngaku kalau dia itu punya rasa bersalah sama kamu. Tapi dia nggak maju. Dia cuma berdiri di depan pintu. Gitu. Karena dia takut ditolak, takut nggak direspon sama kamu. Bahkan nih ya, ibarat kata, dia udah berdiri di depan pintu rumah kamu, tapi dia nggak berani ngetok pintu kamu. Karena apa? Ya tadi yang aku bilang. Takut ditolak, takut nggak diterima, takut nggak direspon, ya. Wah, jadi jangan kamu pikir dia ini nggak ada niat untuk minta maaf sama kamu, untuk nyatain rasa bersalahnya. Ada kok niatnya, tapi nggak maju-maju, gitu. Dia kayak apa ya? Dia tuh sebelum maju, dia udah negative thinking duluan. Dia kayak ngerasa kamu tuh nggak mau lagi sama dia. Jadi semua tuh udah kayak melayang-layang di pikiran dia kalau kamu nggak akan nerima dia. Dia kayak udah yakin 1000%, wah ini nih nggak berhasil nih kayaknya, lo bakalan nolak gue nih. Nah dia mikirnya gitu. Jadi rasa bersalah dia, rasa ingin minta maaf sama kamu nggak kesampaian sampai sekarang. So, kamu jangan berpikiran dia ini tidak ada rasa bersalah. Ada kok rasa bersalahnya. Dia sadar kok selama ini sudah mengabaikan kamu, tidak terima kenyataan tentang perbedaan, menganggap perbedaan itu adalah hal yang tidak perlu dipedulikan gitu kan. Padahal kalau kalian mengalami cinta dalam perbedaan kan, itu bukan berarti tidak baik, ya kan? Gitu. Jadi dia benar-benar kayak ngerasa bersalah banget. Sudah sepele sama hubungan ini dan mengabaikan kamu. Jadi aku ngerasa gini mungkin ya, dia kan saat nggak bersama kamu lagi, dia tuh lihat kamu juga dari jauh. Bisa kayak dari media sosial kamu, atau dari teman-teman kamu, info-info dari sumber lain gitu ya. Nah dia ngerasa kamu udah jadi sosok yang lebih kuat daripada yang dulu. Makanya dia ada perasaan minder juga dan takut kamu nolak dia gitu. Dia ngerasa kamu tuh sekarang luar biasa. Mungkin kamu tuh sekarang orangnya lebih stabil. Kamu udah dapet impian kamu, cita-cita kamu. Bisa juga kamu udah stabil secara keuangan sekarang, dalam karir, studi. Nah dia ngerasa sekarang dunia ini udah berputar, udah berbalik. Kalau dulu dia yang jadi idola, sekarang dia ngerasa kamu yang jadi idola. Karena dia ini juga ada pikiran, kamu kayaknya udah banyak yang deketin, atau kamu mungkin udah punya orang lain. Jadi dia punya kompetitor, dia punya saingan. So dia takut ditolak, takut nggak diterima, takut nggak direspon sama kamu. Gitu. Wah, oke lah. Aku ambil message-nya dulu ya.
Oke, kita lihat message-nya. Oke, nih, ini ada tentang pay attention to the red flags ya. Perhatikan benang merahnya, tanda-tandanya, ya kan? Sebenarnya kayak gini loh. Waktu kalian berhubungan dulu, kamu sebenarnya udah bisa tahu kan tanda-tanda seperti apa respon dia ke kamu. Apakah dia mau berjuang tentang perbedaan juga gitu kan. Jadi kamu bisa koreksi sih, ini hubungannya layak nggak untuk diperjuangkan. Kalau kamu yang selama ini berjuang sendiri ya berarti kan kurang balance. Itu sebagai tanda kalau hubungan ini nggak seimbang gitu. Tapi kalau suatu saat kamu melihat dia mau berjuang lagi ke kamu dan kamu pun ingin kasih kesempatan kedua, ya kamu sama dia bisa tahu tanda-tanda apa yang bisa menjadi pendukung hubungan ini. Jadi kalau dua-duanya berjuang, ya itu tanda-tandanya baik supaya hubungan ini ke depannya bisa berhasil. Tapi kalau masih begitu-begitu saja, ya kamu bisa lihat gimana masa depan hubungan ini gitu. Nah, ini ada badai. Hubungan ini banyak badainya ya. Ya, aku rasa setiap hubungan itu pastilah ada cobaan, ada badai. Jadi setiap yang pernah kamu alami itu memang cobaan yang bisa membuat kamu kuat ke depannya. Dan kamu juga harus yakinkan dia jika kalian mau bersama lagi gitu ya. Kamu harus sadarkan dia namanya hubungan itu nggak bisa enak-enaknya aja. Nggak bisa cuma fun-funnya doang, senang-senang aja. Dalam hubungan itu pasti ada badai. Jadi harus bisa menghadapi badai itu bersama-sama. Begitu. Jangan selalu ada yang ngerasa seperti idola, satunya lagi fans ya. Jangan selalu ngerasa pengen diperjuangin tapi nggak mau memperjuangkan. Gitu. Harus solid ya, terutama kalau ada perbedaan. Nah, ini ada pemikiran, pikiran tentang ya overthinking lah. Dia itu sekarang overthinking banget sama kamu. Banyak banget mikirnya, banyak banget pertimbangannya. Jadi kalau kamu ngelihat dia nggak minta maaf sama kamu, nggak datang-datang, itu bukan karena dia nggak mau. Memang dianya aja yang banyak mikir. Jadi ribet sih orang kayak gini. Kenapa aku bilang ribet? Ya, dia udah tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia nggak realisasikan itu. Begitu loh, kakak-kakak. Oke, ini ada let your friends help you ya. Mintalah bantuan teman untuk menolong kamu dan dia. Jadi aku rasa kayak gini, mungkin bisa kamu, bisa dia ya. Kalau ini di posisi dia, mungkin dia kayak butuh sih bantuan temennya untuk mempertemukan kamu sama dia. Mungkin kamu sama dia punya seseorang yang berkaitan. Mungkin kamu sama dia punya teman kah atau saudara yang kenal kalian berdua ya. Itu mungkin bisa jadi, istilahnya apa ya, bisa menjadi penghubung buat kamu sama dia supaya bisa ketemu. Jadi itu sih mungkin sebagai sarannya, agar kamu sama dia benar-benar bisa duduk bersama, bertemu bersama, dan bicarakan ini baik-baik. Apalagi kalau memang masih saling mencintai, ya nggak ada salahnya sih untuk maju lagi bersama. Tapi dengan catatan harus menjadi pribadi yang lebih baik satu sama lain. Gitu ya. Oke, ini aja aku rasa buat file 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.